Ya, sembah tadi. Sehingga seharusnya segala kebijakan terhadap bangsa dan negara ini harusnya mestinya ada terkoneksi dengan kebesaran dan keagungan Tuhan itu sendiri. Persoalannya, persoalannya mereka menyembah kepada siapa? Kapitalis, materialistik, duniawi. Gak usah panjang-panjang, duit, mamon, dan itu adalah lawannya Tuhan. Ya, karena iblis itu perlu media, dan medianya adalah mamon, uang. Ya, soal liberalisme itu cuman apa namanya, isme-ismenya, Pak. Ya, tapi ujungnya materialistis. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam negarawan. Hari ini adalah podcast pertama Forum Negarawan 18 Juli 2023. Podcast Forum Negarawan akan mengupas permasalahan, mencari latar belakang dan penyebab permasalahan dari sisi positif dan sisi negatif, beserta kelebihan serta kekurangannya. Juga mencari solusi bersama untuk pemimpin serta rakyat. Di podcast ini, tuan rumah dapat bertanya kepada tamu, dan tamu juga dapat bertanya kepada tuan rumah. Diharapkan para sahabat negarawan dapat mencari jalan keluar permasalahannya dengan berbagai solusi dan jawaban. Tamu kita hari ini adalah Komjen Polisi Dharma Pongrekun. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Eko. Akpol Angkatan 1988 ya, Bapak? Iya, Pak Eko. Sosok yang tegas, pemberani, dan memiliki ikrar kepada Republik yang kita cintai bersama-sama ini. Padahal beliau masih belum pensiun. Pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Lahir di Palu ya, tahun 1966. Hari ini akan membahas mengenai Undang-Undang Kesehatan yang sekarang sudah diketok palu persetujuan oleh DPR RI, tetapi belum ditandatangani oleh Bapak Presiden. Komjen Dharma akan mengutarakan pendapatnya mengenai Undang-Undang Kesehatan yang akan ditandatangani Presiden, supaya ada kehati-hatian tentang beberapa pasal yang mesti dicermati secara khusus, begitu ya. Termasuk jika nanti akan dibuat aturan turunan berupa peraturan pemerintah dan peraturan Pelaksana menteri atau peraturan pelaksanaannya. Nah, silakan Jenderal untuk kemudian kita bersama-sama membahas ini dengan hati kita. Silakan. Baik, terima kasih Pak Eko. Selamat siang para pemirsa. Jadi kenapa saya begitu concern dengan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law Indonesia tahun 2023 ini, yang baru beberapa hari yang lalu disahkan di DPR? Karena undang-undang ini dalam kacamata saya
undang-undang kejahatan kemanusiaan. Undang-undang kejahatan Kemanusiaan yang dibungkus seolah-olah ngurusin kesehatan, tapi sebenarnya ingin mematikan seluruh hak hidup manusia. Makanya dia gunakan kesehatan, karena kesehatan berhubungan dengan tubuh manusia. Dari nomenklaturnya saja kita bisa melihat bahwa undang-undang kesehatan Omnibus Law bukanlah bahasa Indonesia, tapi Omnibus Law berasal dari bahasa Latin, omnis, yang artinya semua atau banyak. Bus artinya apa? Semuanya itu dibawa, diangkut sama bus. Jadi boleh saya katakan undang-undang ini adalah undang-undang vacuum cleaner atau game over, atau istilah kata dalam main catur adalah skakmat. Jadi ini undang-undang pamungkas yang paling jahat daripada yang pernah ada. Lebih jahat dari ITE. Ya. Kenapa saya katakan jahat? Karena tubuh manusia itu akan dikuasai oleh negara, dan tidak hanya tubuhnya, tetapi jiwa yang ada di dalam manusia itu sendiri itu akan dilemahkan, bahkan dihancurkan. Jadi undang-undang ini adalah undang-undang hukum rimba, undang-undang yang mengkudeta kemahakuasaan Tuhan yang berdaulat di dalam diri manusia. Undang-undang ini bukan lagi untuk mengambil kedaulatan wilayah negara, tetapi undang-undang ini lebih jauh dalam lagi menguasai manusia yang hidup di negara itu. Dan undang-undang ini adalah undang-undang yang akan mengakhiri seluruh hak hidup dari manusia. Sudah tidak ada lagi hak asasi sama sekali. Ini mengenai undang-undang ini, di mana undang-undang ini yang diinisiasi pada tahun 2022 bulan Mei, dan kemudian dimunculkan kembali bulan Februari 2023. Maaf, tadi 2022, Mei 2022, terus diinisiasi muncul lagi 2020 Februari 2023, dan tiba-tiba di bulan Juli kemarin. Ya. Dari waktu yang begitu singkat dan tidak disosialisasikan dan dimintai pendapat oleh semua stakeholder, termasuk kita, diputuskan. Artinya ada sesuatu dalam undang-undang ini. Ada skenario besar yang ada di balik hidden agendanya, agenda tersembunyi, dan itu tidak disadari atau tidak dipahami, termasuk oleh pembuat undang-undangnya itu sendiri. Saya berani pastikan itu tidak disadari oleh pemerintahan kita sendiri. Pembuat undang-undang, saya bicara pembuat undang-undang dulu karena disahkan oleh DPR. Ya. Karena saya yakin dan percaya dari nomenklaturnya ini bukanlah hasil buah karya pemikiran bangsa Indonesia sesuai dengan kebutuhan Indonesia yang Pancasila. Kenapa demikian? Undang-undang ini adalah endorse. Kalau endorse berarti di situ ada nilai ekonomisnya. Di endorse artinya apa? Dimaklumatkan untuk dilakukan, diratifikasi di bangsa ini. Dasarnya adalah dari WHO Pandemic Treaty, di mana Indonesia sendiri sudah menyerahkan kedaulatan kesehatan bangsa di negaranya kepada WHO. Dokumennya ada, sudah ditandatangani. Jadi suka tidak suka, dipaksakan harus terbentuk tanpa lagi meminta persetujuan rakyat.
Yang menandatangani siapa dokumen WHO tadi? Yang menandatangani Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri atas nama bangsa Indonesia. Di Atas Davos. nama Presiden Republik Indonesia atau Ya kalau sudah Menteri Luar Negeri mewakili negara ya pasti atas nama presiden lah, karena dia akan bergerak atas nama presiden, gitu. Jadi ini adalah undang-undang endgame, game over, vacuum cleaner, itu Pak. Nah undang-undang ini terdiri dari 479 pasal, di mana di pasal yang pertama mengenai ketentuan umum, di situ dituliskan bahwa kesehatan adalah keadaan setiap orang baik fisik, mental maupun fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan untuk hidup produktif, ya, secara sosial dan ekonomis, ya. secara sosial dan ekonomi. Ya, saya coba betul-betul pahami ini. Jadi kesehatan yang dulu dianulir, tidak hanya lagi dia hanya urusin tubuh, tapi mulai masuk ke jiwa. Dia blend antara ilmu psikologi dan ilmu kedokteran medis, ilmu tubuh, ilmu fisik, dan ilmu psikiater digabung jadi satu. Dan satu lagi, spiritual. Sementara undang-undang ini justru mengkhianati nilai-nilai spiritual. Beberapa klausul saya baca sesuai dengan norma agama, tetapi fakta yang akan dilakukan adalah bertentangan dengan norma agama. Saya bisa buka pasal 42 mengenai aborsi. Aborsi dilarang kecuali bla 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 bla, termasuk yang korban perkosaan. Secara norma agama, apapun namanya, aborsi itu dilarang oleh agama. Ya tentunya karena dilarang oleh Tuhan, karena itu artinya pembunuhan. Jadi bisa dibayangkan seperti apa bentuk daripada undang-undang ini. Belum lagi penguasaan kepada manusia sejak dia dalam kandungan. Negara mengawasi perkembangannya dengan berbagai macam programnya, termasuk imunisasi dengan beberapa paket, sampai dengan masuk liang kubur, lanjut usia sampai liang kubur. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi terhadap generasi itu. Memang bahasanya yang muluk-muluk tadi untuk memastikan kecerdasan generasi bangsa, tetapi yang terjadi cerdas macam apa? Tidak akan lagi cerdas secara spiritual, karena imunisasi itu berefek kepada kehancuran, kerusakan sel dia sebagai sel atau DNA dari Allah yang fitrah, membuat mereka menjadi autis, membuat mereka menjadi kena meningitis, polio, autoimun, dan sebagainya, yang menghasilkan karakter-karakter yang tidak spiritualistis lagi. Jadi ini undang-undang adalah untuk mengkudeta kemahakuasaan Tuhan. Kita diajak untuk berpikir selalu bahwa kehidupan ini matematika, bisa dihitung dan harus dipastikan. Makanya mereka standarkan. Tidak ada itu nilai spiritual di situ. Gitu Pak Eko. Jadi ada kekhawatiran tadi bahwa ketika manusia atau masyarakat kita diimunisasi, ada mungkin sesuatu hal yang kemudian mesti harus diwaspadai, ya kan? Kepentingan di balik itu semua. Maksudnya begitu. Enggak, kita
kita pahami dulu apa latar belakang undang-undang ini. Undang-undang ini terjadi sebagai tujuan akhir, bukan tujuan akhir sebenarnya, sebagai sasaran antara kenapa adanya COVID. Jadi COVID ini adalah percepatan untuk adanya undang-undang ini, undang-undang penguasaan terhadap tubuh manusia. Saya orang hukum, saya sangat mengerti itu, ya, bahwa selama ini konsep kejahatan adalah ketika saya melanggar hak daripada orang lain. Contoh, saya mukul, saya bisa dipidanakan. Tetapi undang-undang ini sudah tidak lagi berbicara itu. Saya tidak mau mengikuti konsep yang disodorkan oleh WHO, maka saya adalah pelaku kejahatan dan serta-merta saya bisa diapain saja, ya. Bapak bisa bayangkan undang ini. Jadi bukan masalah kita perlu hati-hati ada kecurigaan, enggak. Saya boleh bertaruh, ujungnya apa? Ya, karena apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mensahkan ini, dia nggak baca semuanya. Karena redaksinya sudah disiapkan dari yang mengendorse, Pak. Ya. Contoh, Bapak mengendorse ke saya, Bapak udah siapkan, tinggal saya rubah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di tempat saya berada. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan nomenklatur yang ada di Indonesia. Bahkan di undang-undang ini pun tidak semua dia bisa terjemahkan dalam nomenklatur Indonesia, makanya di situ masih ada bahasa asingnya. Ya. Manusia seperti buah, oh harus ada surat karantina. Manusia seperti barang, manusia seperti mau pergi ke luar negeri harus punya SIM internasional. Itu harus ada namanya sertifikat vaksin internasional. Ribet, Pak. Ya. Saya sangat ingin berdiskusi dengan beliau-beliau, termasuk Menteri Kesehatan. Jangan cuma mengesahkan aja, ya. Karena ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan. Beliau pernah mengatakan, saya dengar, bahwa kita boleh berpendapat berbeda. Ya, boleh berbeda. Tapi patokannya satu, kebenaran firman Allah atau tidak. Kalau pendapat berbeda berdasarkan selera dan kepentingan, maka itu tidak benar. Undang-undang ini tidak saja menguntungkan bagi farmasi besar dunia yang dikendalikan oleh 7 perusahaan besar. Farmasi besar dunia yang Ya, dikendalikan Big Pharma. oleh 7 perusahaan besar. Ini menguntungkan. Memang turunannya di negara kita banyak yang menikmati. Makanya kemarin selesai diketok Palu, ada 6 taipan rumah sakit berpesta pora. Gitu ya? Ya. Ya. Artinya secara ekonomi buat mereka menguntungkan. Tapi objek dari mana mereka untung adalah rakyat. Jadi rakyat ini menjadi istilahnya objek penderita. Objek penderita. Ini yang Jenderal khawatirkan. Saya bukan khawatirkan, saya pastikan ini akan dilakukan. Kalau kita bicara khawatir lagi, seolah-olah ini akan dilakukan. Lihat buktinya nanti. Mereka mengatakan bahwa harus mengikuti norma agama, harus memperhatikan faktor spiritual, tetapi mereka menggunakan metode empirik. Spiritual dengan empirik itu dua hal yang bertolak belakang. Empirik itu data yang terlihat mata. Kalau spiritual itu sesuatu yang menghadirkan Bapak dari yang tidak kelihatan, dan itu tidak bisa dihitung dengan matematika. Konsep kesehatan yang ada adalah mereka menggunakan konsep apa? Metode promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan palitatif. Palitatif itu. Jadi saya pastikan ini namanya palitatif. Palitatif atau palitatif itu. Ya, biar ini. Ini penting sekali karena metode ini perawatan paliatif, betul. Ya, paliatif itu seperti gini, Pak. Mereka pasien yang sudah tidak bisa ditolong secara medis akan di treatment
diperlakukan supaya mereka tidak tertekan menjelang kematian, supaya mereka nyaman menghadapi kematian. Ngeri nggak tuh? Itu paliatif, Pak. Bapak bisa mengerti seperti apa. Kalau zaman dulu gitu ada orang dipasung gitu, Pak ya. Jadi medis tidak bisa ini. Diisolir dia ya, dijauhkan. Ya, Alasannya demi kebaikan. Bukan, ada treatment, Pak. Bisa saja disuntik bego. Sehingga dia tidak lagi merasa sakit. Bagaimana kalau orang tua Bapak digituin? Atau Bapak suatu saat gitu? Atau mereka pembuat undang-undang nanti mereka yang buat-buat itu kena seperti itu? Ini luar biasa, Pak. Karena kesehatan bukan tubuh lagi, Pak. Dulu dia bagi antara spirit, jiwa dan tubuh, dia bagi 3 ilmunya. Ilmu tubuh dipegang oleh ilmu biologi, ilmu jiwa dipegang oleh psikologi dan psikiater, tapi ilmu spiritual itu urusan masing-masing. Karena semuanya jadi duit kan itu, Pak, ilmu-ilmu itu. Apa yang terjadi? Jualan obat. Dan saya mau sampaikan di sini bahwa penyakit-penyakit yang diderita oleh kita semua berasal dari apa? Kimia sintetis. Yang mengakibat begitu banyak varian-varian nama penyakit. Sehingga begitu banyak jumlah obat yang bisa dikonsumsi atau harus ditebus dengan uang. Ini konsep industri, Pak. Jadi bukan masalah kesehatan. Tetapi lebih besarnya lagi, ini adalah politik global. Menuju kepada apa? One world government. One world government yang mengendalikan dunia dengan sistem digital. Gitu. Di mana nanti mereka punya 17 agenda. Ya. 17 agenda yang mereka sebut dengan Sustainable Development Goals sampai 2030. Di mana anak-anak akan dikuasai oleh negara. Itu udah agendanya. Jadi ini cuman proses kejahatan yang dilegalkan lewat konstitusi. Ya, untuk apa? Untuk memuluskan terwujudnya agenda mereka. Misalnya, Bapak tidak divaksin, Bapak dianggap sebagai ancaman bagi mereka yang divaksin. Lalu Bapak diisolasi, anak Bapak diambil sama negara. Nanti tunggu kejadian, baru menyesal. Karena konsepnya mereka adalah konsep empirik. Suruh adu data dulu, penyesalan di belakang. Saya cuma himbau semuanya, jangan menyesal di belakang hari. Karena baik kita semua, bahkan pembuat undang-undang, mohon maaf, satu saat pesta akan berakhir, bapak-bapak akan pensiun, dan undang-undang itu akan mengena kepada bapak dan keluarga juga. Jadi jangan mentang-mentang sekarang sedang berkuasa, kemudian ya menista rakyatnya. Kalau kita sayang, sungguh-sungguh kita Pancasilais dan sayang kepada rakyat, maka hentikan hal-hal kejahatan ini yang dibungkus legalitasnya dengan konstitusi. Bukan berarti berproses lewat legislasi kemudian itu menjadi kebenaran. Bagaimana kalau hatinya tidak dikuasai oleh ketulusan untuk menegakkan kebenaran? Maka yang terjadi adalah undang-undang ini adalah monster. Karena pembuat monster. Makanya dibilang kelompok filantropi, seolah-olah penyayang manusia, yaitu Rockefeller dan banyak filantropi Indonesia, seolah-olah dermawan karena dia punya foundation yang menggelapkan pajak, menghindari pajak. Tidak masuk kategori menggelapkan pajak karena sudah ada aturannya, kan nirlaba. Lalu nanti dia jadi dermawan, dipuja-puja orang, padahal ada udang di balik batu. Makanya lihat rumah sakit rata-rata dimiliki oleh yayasan. Kalau saya sendiri mencermati undang-undang kesehatan ini kan ada sisi-sisi yang memang
pastinya positif gitu, ada yang baik gitu. Tetapi memang kalau saya mendengarkan apa yang kemudian diutarakan oleh jenderal ini, bahwa jenderal berusaha untuk kemudian memberikan istilahnya peringatan kepada istilahnya pemegang kebijakan supaya kemudian sangat hati-hati, bukan lebih hati-hati, sangat hati-hati oleh banyaknya kepentingan global yang memang mau menguasai bangsa Indonesia itu atau negara Indonesia lewat kemudian berbagai upaya-upaya mereka. Kira-kira beberapa pasal yang kemudian ada yang mesti harus ditermati yang mana saja kira-kira? Semuanya. Jangan Bapak bilang ada sisi baiknya. Bapak, kalau Bapak mengatakan ada sisi baiknya, tolong tunjukkan kepada saya. Sisi baiknya mana? Karena saya udah bilang, narasinya muluk-muluk. Tapi Bapak harus pahami udang di balik batunya. Dan undang-undang ini justru dia ingin memastikan bahwa tubuh manusia terhubung dengan teknologi digital. Undang-undang ini ingin memastikan bahwa tubuh manusia terkoneksi dengan digital. Makanya kenapa dia akan mulai dari perkotaan. Maka kenapa mereka sudah sibuk-sibuk memasang tower-tower 5G. Karena undang-undang ini akan terhubung dengan social credit. Makanya 5G itu nanti akan memantau semua dengan masing-masing kita mempunyai social credit. Jadi ini nanti akan dihubungkan dengan digital ya, digitalisasi. Pasti. Makanya di sini ada teknologi. Makanya yang perlu diwaspadai kan di situ sebenarnya. Semuanya, Pak. Kok bikin undang-undang kok disuruh asing sih? Nggak bisa mikir sendiri. Kita punya kekhasan sendiri, kita punya cara pengobatan yang benar kok. Saya tahu bahwa tahun 1907 itu ilmu kedokteran itu diintervensi, Pak. Ilmu kedokteran pengobatan natural yang terlaksana 2000 tahun sebelumnya diintervensi oleh Rockefeller dengan menggunakan kawan-kawannya ilmuwan seperti Andrew Carriage dan Abraham Flexton untuk mempelajari seperti apa sih ilmu kedokteran natural tersebut, natural remedy namanya. Untuk apa? Untuk apa? Nah, lalu mereka intervensi supaya apa? Supaya si Rockefeller bisa jualan obat. Dari mana obat itu diekstrak? Yaitu dari minyak. Dari minyak yang kita kenal dengan petrokimia. Gitu. Di mana di petrokimia itu unsur yang disebut dengan bakelite, ya, yang merupakan bahan plastik yang katanya bisa dicerna oleh tubuh. Dirubahlah semua. Sehingga dokter-dokter sebelum itu harus mengikuti ulang pendidikan itu. Ya, saya khawatir dokter-dokter yang ada sekarang pun tidak tahu sejarahnya. Gitu. Karena hanya menerima kurikulum yang dihafalin, di luar kurikulum bingung. Ya karena nggak ada spiritual. Sementara di undang-undang ini bicara spiritual. Pertanyaan saya, spiritual yang mana? Spiritual dari sana atau dari mana? Bahkan pengobatan tradisional pun diurusin sama mereka. Tidak ada alternatif. Gizi pun diatur sama mereka. Makanya di program Sustainable Development Goals itu ada 17 program. Yang selalu saya ingat adalah pengentasan kemiskinan. Narasinya mau mengentaskan kemiskinan, tapi sebenarnya udang di balik batunya justru mau memiskinkan. Kita bisa rasakan betapa jomplangnya gap antara si kaya dan si miskin sekarang. Level menengah sudah hilang. Kalau nggak ikut sana, ya bawah. Termasuk saya adalah masuk sudah ke bawah. Jadi walaupun ditulis di sini ya bahwa nanti akan memajukan pengobatan tradisional, terus herbal dan lain sebagainya, itu nanti yang
akan terjadi Standarisasi. karena ada standar, nggak mungkin masuk. Nggak mungkin masuk, Pak. Karena medis sendiri punya standar. Standar apa? Standar untuk menguasai, Pak. Standar ini kan bahasa lain daripada, nggak boleh lain daripada itu. Pokoknya. Cuma kan bahasanya kan manis-manis, Pak. Gitu aja, oh standar. Seolah-olah standar tinggi, standar itu. Ya, perubahan apa? Perubahan kemana? Ke atas, ke bawah. Revolusi mental lebih baik atau lebih buruk? Ini kan cuman permainan air kata-kata. Kenapa kita sering bermain dengan air kata-kata? Karena selama kita sekolah diajar hanya untuk mengolah kata-kata. Sehingga apa yang terjadi sekarang, kita hidup seperti jualan obat. Menyampaikan apa yang kita paham, tapi kita tidak paham bagaimana mengerjakannya. Itulah yang saya sebut dengan spiritual materialism. Rasa-rasanya spiritual tapi senangnya sama material. Oke, jadi tahu bicara tujuan tapi tidak tahu cara untuk mencapai tujuan. Ya karena ngomong toh. Ngomong bicara. Ya ngomong toh, teori toh, Pak. Ya. Gitu. Ayo Bapak gali saya. Terus aja dulu, terus. Paling tidak Bapak explore dari apa yang saya sampaikan tadi, supaya saya kupas lebih dalam. Kenapa saya katakan bahwa ini akan terhubung dengan teknologi? Memang disebutkan harus terhubung dengan teknologi informasi dan komunikasi. Itulah digital. Nah, apa yang akan dicek? Apakah tubuh manusia itu sudah ada reseptor sebagai penerima gelombang, sehingga bisa dikontrol kemanapun dia pergi? Bukan cuma tubuh, Pak, bukan cuma mentalnya diganggu, tapi spiritualnya juga dihancurkan. Karena orang yang tubuhnya dilemahkan, jiwanya pasti tunduk, Pak. Ini adalah undang-undang di mana kita yang sedang merontokkan, yang akan merontokkan iman. Pilih Tuhan, pilih dunia. Tapi saya ingatkan, yang pilih dunia, kalian juga akan dihancurkan. Saya akan tetap memilih Tuhan daripada memilih dunia. Gak ada yang perlu ditakutkan. Mati cuma sekali, Pak. Kita ini takut cuma urusan perut, Pak. Takut nggak keren, takut nggak gaya, takut nggak apalah. Dan ketakutan itulah cara iblis untuk menundukkan kita di dalam kehidupan kita, sehingga kita lupa kalau ada Tuhan yang lebih besar dari apapun juga yang ada di dunia ini. Tapi sayangnya itu hanya menjadi aksesoris dalam pengetahuan, tidak dipraktekkan, tidak dihidupi dalam kehidupannya. Ya, makanya kenapa banyak para pejabat menggunakan spiritual alternatif. Dia udah hidup dari spiritual dari sana kok. Nafasnya dikasih dari Allah kok, malah cari yang lain. Dan merasa ini dosa, Pak. Kecuali kalau kata dosa ya, atau dosa kumangke, ya silakan. Jadi di podcast Forum Negarawan ini pastinya kita berusaha untuk memahami, menangkap, mengerti tujuan baik kemuliaan dari Jenderal Dharma Ponggrengkun ini. Dan itu menurut saya penting sekali, karena tidak setiap orang pasti berani membicarakan hal ini begitu. Kenapa tidak berani? Kenyataannya begitu. Ya kenapa? Kenapa mereka tidak berani? Ya. Jadi kalau saya melihat kemampuan yang lebih dari Bapak di dalam mencerna kata, ini menurut saya sudah lebih tinggi lagi dari umumnya yang sekarang ini ada. Bahkan kewaspadaan di situ itu sudah sangat komprehensif gitu. Kedua, bahwa tadi selama ini kadang orang terjebak dengan istilahnya tadi tulisan-tulisan yang baik gitu disuguhkan di situ, tetapi ada sesuatu hal yang kemudian dipersiapkan, dan ketika ini semua dipersiapkan dengan bahasa standarisasi, digitalisasi dan segala teknologi di situ, tadi otomatis akan kemudian membuat standarisasi. Sedangkan mimpi sebagian orang pastinya
harapan tentang undang-undang kesehatan yang baru ini adalah mimpi yang majunya kembali istilahnya pengobatan herbal Nusantara, berkembangnya kembali tentang istilahnya karya-karya besar, penemuan-penemuan di bidang kesehatan di Indonesia ini. Berkarya lagi berbagai macam pemikiran-pemikiran tradisional yang sebenarnya dalam hal pengobatan khususnya. Mimpinya siapa, Pak? Itu mimpi kita, mimpi masyarakat. Tapi dengan ada undang-undang ini nggak ada, Pak. Orang namanya Omnibus Law kok. Coba cari tahu siapa yang ngasih nama Omnibus Law itu, dan harus Omnibus Law. Bahkan semua undang-undang sekarang Omnibus Law, termasuk RUU KUHP. Itu sebenarnya Omnibus Law juga dasarnya. Omnibus Law ini menyatukan seluruh hukum, peraturan dari berbagai disiplin ilmu di bawah satu payung hukum. Itu kenapa disebut Omnibus Law, undang-undang undang-undang sapu jagat. Sebenarnya kalau mereka tidak malu-malu bilang aja nih hukum rimba, suka-sukaku itu. Ini skakmat, Pak. Ini hukum terakhir, Pak. Ya. Yang merangkai menghubungkan semua. Kenapa? Objek hukumnya adalah kita. Kita objek hukum, Pak. Objek hukum bukan ketika kita melakukan pelanggaran hukum di luar tubuh kita, tapi sampai ke dalam tubuh kita mereka kuasai. Dan Bapak nggak punya hak hidup lagi. Catat ini, Pak. Mengkudeta, undang-undangnya mengkudeta kemahakuasaan Tuhan. Apa sanksi dari Tuhan? Apa azabnya nanti? Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan mereka-mereka yang secara implisit dengan narasi-narasi yang muluk ingin menghancurkan kemahakuasaan Tuhan. Dia tidak berani menulis seperti itu, tapi saya tahu dengan pasti itu. Sama seperti saya berikan makan yang nikmat kepada Bapak, tapi saya sudah kasih racun. Saya bikin sesuatu yang menarik kepada Bapak. Jadi selain menguntungkan mereka yang berbisnis di bidang itu, tapi lebih besar lagi skenarionya, menghancurkan iman manusia kepada Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan, negara yang atur kehidupanmu. Laknatlah kita, Pak. Jadi kalau Bapak hanya diam saja, Bapak termasuk membiarkan kejahatan ini terjadi. Ada yang menjadi kekhawatiran di dalam istilah kemajuan berbagai hal, ya kan? Termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, terus kemudian kesehatan dan lain sebagainya. Apalagi ketika kita bicara akhir zaman. Sewaktu bicara akhir zaman, sebagian orang memahami adalah akhir daripada kebesaran dan keagungan manusia. Timbul kesombongan dan lupa diri manusia di seluruh dunia. Dalam konteks ini, yang kadang selalu dikhawatirkan adalah ketika mereka yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dipakai juga untuk kemudian menguasai dunia ini. Salah satu hal yang kemudian dikhawatirkan, dan ini kata Jenderal sudah berjalan, itu adalah bukan nanti manusia membuat robot, tapi manusia dijadikan robot dengan kontrol itu semua. Dan kekhawatirannya nanti yang kemudian menjadi Tuhan itu bukan yang selama ini Tuhan yang kita yakini dan kita kenal, kita pahami, tetapi adalah pemilik tadi teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, ini masuknya salah satu yang unsur yang paling kuat sekarang melalui kesehatan. Ini gimana ini menurut pemahaman Jenderal? Apa yang Bapak sampaikan tadi, kekhawatiran lah apa semua, sebenarnya itu mereka juga yang bagikan kekhawatiran itu kepada kita lewat sistem pendidikan, Pak. Kita diciptakan menjadi pekerja. Pekerja itu tidak berkuasa terhadap dirinya sendiri. Pekerja itu tidak berkuasa terhadap dirinya sendiri. Yang berkuasa kepada dirinya adalah yang menggaji. Itu diciptakan sejak tahun 1902 dalam konsep edukasi, sistem edukasi dunia. Edukasi itu pendidikan. Sebenarnya pendidikan yang saya harapkan bukan pendidikan di sekolah. Pendidikan perlu. Pendidikan apa? Kehidupan. Bukan pendidikan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan ini racun ternyata. Tak ada satupun yang bermanfaat. Yang ada bikin kita serakah, yang ada bikin kita sombong.
Maksud saya secara spiritual menjadi tidak bermanfaat. Dapat gelar jadi sombong. Ditakut-takutin begini, takut juga. Makanya kenapa tadi Bapak bilang, kenapa tidak itu? Karena mereka punya pola pikir, sudah diseragamkan. Gitu. Makanya kenapa di sekolah dipakai baju, ini baju seragam. Dia punya intelektual, diseragamkan. Kurikulumnya sama kok. Ya Pak ya, sebentar. Gitu. Nah, sehingga belief sistemnya itu dibolak-balik. Tuhan menciptakan kita itu segambar dengan dia. Kekuatannya diberikan kepada kita. Untuk apa Pak? Untuk bisa menguasai bumi ini. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita mengetahui rahasia kebenaran Tuhan, bahwa kita diciptakan untuk menguasai bumi ini, maka si Dajjal dan kelompok dan antek-anteknya itu takut Pak. Itu yang mereka tidak mau, kita melek kebenaran itu. Karena kalau kita tahu, kita terlalu kuat Pak. Nah, dia berusaha melakukan tipu daya lewat sistem supaya kita tidak paham betapa luar biasanya kekuatan yang Tuhan berikan, yang dia rencanakan sejak semula sebelum Bapak ada di dalam kandungan Ibu. Sudah direncanakan seperti itu Pak. Dia rubah belief sistemnya. Dengan cara apa? Menjadikan kita worker, pekerja. Karena pekerja, dia tidak berkuasa terhadap dirinya sendiri. Nah sekarang, dengan undang-undang ini, kita, Bapak, tidak berkuasa terhadap tubuh Bapak sendiri. Paham nggak Pak? Ya. Jadi saya mencoba mencerna ya, bahwa kuasa Tuhan sudah diberi pada manusia sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dan segambar. Ya. Dan dengan segala kuasa Tuhan itu sebenarnya manusia itu bisa menata, memanage, kemudian memiliki segala kelebihan kemampuan Tuhan itu tadi. Begitu. Sepanjang dia terkoneksi dengan Tuhan yang dia sembah tadi. Sehingga seharusnya segala kebijakan terhadap bangsa dan negara ini harusnya mestinya ada terkoneksi dengan kebesaran dan keagungan Tuhan itu sendiri. Persoalannya mereka menyembah kepada siapa? Kapitalis, materialistik, duniawi. Gak usah panjang-panjang, duit, mamon, dan itu adalah lawannya Tuhan. Dia, karena iblis itu perlu media, dan medianya adalah mamon, uang. Ya, soal liberalisme itu cuman apa namanya, isme-ismenya Pak. Ya, tapi ujungnya materialistis. Spiritual dengan materialistis dua hal yang beda. Nah, kita ya banyak orang yang merasa mengenal Tuhan seolah-olah spiritual tapi lebih suka sama material. Nggak iso Pak. Nah di situ Pak harus paham. Jadi kenapa ini semua terjadi? Karena semua digiring sana. Nah sekarang dibikinlah syarat-syarat. Nek nggak kayak ngene, lu nggak bisa makan. Nek ini kita sudah terbiasa dengan aktivitas yang senang-senang. Nah yang senang-senang ini gue batasin sekarang. Lu ikutin syarat gue, baru lu bisa ikut. Nah syaratnya apa? Hianati Tuhan, ikut saya. Saya jadi ingat apa yang kemudian diperdebatkan saat itu ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur masih ada. Ya. Berdebat tentang agama dan negara. Gus Dur berpendapat bahwa tidak mesti atau beliau kurang setuju atau tidak setuju ketika agama ini istilahnya dikuasai oleh negara ataupun agama untuk kemudian memanage yang namanya negara itu. Artinya ada tanggung jawab tersendiri yang harus ditempatkan pada bidang masing-masing begitu. Nah, kalau kemudian ini ditarik dalam undang-undang kesehatan ini tadi, ini hampir mirip sebenarnya ketika kesehatan ya kan dipakai untuk kemudian menguasai tadi negara ya kan, sampai kemudian pada suatu permasalahan ke hal yang sangat pribadi. Jadi ada sesuatu upaya untuk bukan hanya negara, karena ketika negara setuju untuk memanage kesehatan manusia sepribadi-pribadinya itu nanti akan kemudian timbul masalah yang lain
yang seperti Gus Dur khawatirkan. Sebenarnya apa yang Presiden Gus Dur sampaikan, beliau berarti paham bahwa sebenarnya nggak usah dikhawatirkan, mereka sudah rencanain Pak dari dulu. Jadi sistem yang kita lewati ini semua berproses menuju ke posisi saat ini. Ganti presiden pun sama, gitu loh. Bapak lihat reformasi 98, apa yang terjadi? Ya, perubahan struktur di kementerian dan lembaga sesuai dengan agendanya mereka. Karena yang biayain, ngasih anggarannya mereka. Jadi sesuaikan itu. Nah kita kan seneng mabuk dengan anggaran Pak. Jadi sini tak ikutin aja. Silakan cawe-cawe. Dan terjadi cawe-cawe di situ. Dan hampir semua yang menerima anggaran itu tidak bisa lepas daripada yang disebut dengan korupsi. Kartu mereka sudah dipegang di BPK. Tinggal kapan dibuka. Ya. Kapan si penguasa mau buka, buka. Nah, dia siapkan KPK, dan KPK ini konsepnya mereka juga. Gitu Pak. Ini semua permainan sistem Pak. Orang terjebak. Ini yang saya bilang jebakan Batman. Wah, rasanya manis tuh anggaran kan. Begitu PPATK ada, mampus. Mulailah dijebak dengan segala macam. Tax amnesty lah, apalah, keluarkanlah, money laundering lah, bertebaranlah tempat-tempat usaha yang dibuat untuk mencuci uang, bukan atas namanya dan sebagainya. Jadi kita digiring untuk menjadi manusia-manusia berdosa. Jadi ini pun sama. Ini lebih parah lagi. Kalau yang dulu kita digiring untuk berdosa, tapi kita masih bisa memilih untuk tidak mau ikut atau ikut. Kalau ini tidak ada alasan Pak untuk memilih atau tidak. Saya baca juga ada denda-denda, itu maksudnya apa kira-kira? Ya denda Pak. Sampai Ya. ratusan juta. Udahlah, miskin rakyatnya, yang mau didenda siapa? Ya pasti badan Pak. Ya. Kurungan, pidana, dan atau denda dengan kategori-kategori. Ya. Kategori-kategori yang di dalam hukum pidana, di dalam undang-undang pidana sudah ada disebutkan itu. Kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 8. Pertama 1 juta. Paling tinggi berapa? 50 M. Kategori 5, 500 juta. Kategori berikutnya 2 M, 10 M. 5 M, 10 M, baru 500 M, 50 M. Mampus nggak Pak? Udah tabungan kagak punya. Gitu. Jadi kita disudutkan kita disudutkan untuk tidak bisa memilih. Pilihannya cuma satu, takut Tuhan apa tidak. Ini saya ingatkan kepada kita semua yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya menghimbau, cepat sadar sebelum kita dipanggil Tuhan. Karena ini adalah zaman akhir. Saya pastikan ini zaman akhir. Makanya manusia sudah menjadi begitu cinta akan uang, mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya, sampai akhirnya dirinya sendiri dan kelompoknya akan mampus juga, akan mati juga oleh keserakahannya. Karena azab Tuhan tidak akan pernah selesai. Saya pastikan siapapun yang ada di negeri ini, termasuk kepada Bapak Menteri Kesehatan, saya Dharma Pengolekun mengajak Bapak untuk diskusi terbuka. Siapapun, saya ingin cinta, kata Bapak cintakan bangsa, jangan perlakukan bangsa seperti ini. Kasihan Pak, generasi muda, kasihan bangsa ini. Bangsa ini tinggal nama. Ya, ibarat kalau di dunia usaha itu ada franchise. Franchise. Ya, undang-undang ini juga undang-undang franchise. Oh. Karena konsepnya industri. Ya. Ya, Benar ini, franchise. franchise. Segala sesuatu yang bukan dari bangsa di sini pasti itu Ternyata Astagatra juga itu bukan konsep Indonesia, Pak. Cuma dia menggunakan nomenklatur bahasa Sanskerta. Tapi sebenarnya itulah konsep intelijen. Kita suruh bocorin kekuatan negara kita suruh bocorin berapa kapasitas sumber daya alam kita dipakai untuk mereka.
Sekarang kita lihat hancur semua tuh hutan-hutan. Saya tertarik tadi kata-kata franchise tadi. Berarti artinya ketika itu dilaksanakan, berarti kita harus setoran dong sama mereka, dan mereka menjual produk mereka untuk kita, dan hanya boleh kita ini menjual produk mereka saja kalau Kita franchise. end user. Ya nggak tahu berapa deal-dealannya. Ini kan kalau nggak ada deal-dealan nggak jadi barang ini. Ya ya, franchise kan ada di Mana mau di apa ya, diteken-teken kalau nggak ada deal-dealan, ya. Dealnya apa? Ya jujur, spiritual mau menjawab. Karena di sini juga undang-undang ini ada kata-kata spiritual. Ya. Saya biar pakai bahasa spiritual. Siap, monggo. Ada bahasa bumi berbunyi begini. Miralahana muhalahana taratu. Tima jana taratatu taha karana jana tatu. Kepada yang terhormat para pemimpin bangsa dan negara ini, engkau lihatlah sebenarnya apa yang menjadi isi daripada hati dan nuranimu. Apakah kemudian engkau merelakan jiwa darah daripada bangsa dan negara ini, termasuk jiwa darah daripada bangsa anak turunmu, jikalau nanti engkau kemudian membuat suatu kebijakan yang kemudian akan menghancurkan diri kita bersama-sama sebagai satu bangsa. Nah, ini tadi bahasa bumi dan mengalir, istilahnya begitu saja. Dari bahasa bumi tadi isinya kemudian bisa dipahami bahwa kita mencoba untuk mengetuk hati para pemimpin bangsa, para pemimpin negara, para pejabat ini supaya mengedepankan hati nuraninya di dalam kemudian membuat kebijakan. Kalau sampai mereka tahu, ya kan, sadar dan paham bahwa kebijakan ini bisa berakibat kemudian menjadikan, dalam bahasa mohon maaf kasar itu, cures itu adalah kehancuran yang kemudian benar-benar dihancurkan, dihabisi, dan itu nanti yang akan menjadi korban adalah bangsa kita semua. Dan seperti Jenderal Dharma tadi katakan, termasuk juga anak turunmu, begitu. Ini isinya nilai bahasa buminya isinya seperti itu. Nah, terus kira-kira sebenarnya kenapa belum punya keberanian ya para pemimpin negara kita ini untuk kemudian menanggulangi ini? Oh, mereka tersandera apa? Tersandera apa? Tersandera, terbelenggu. Ya, tersandera oleh keinginan hawa nafsunya. Oh, jadi Ya, sebenarnya orang mereka tersandera keinginannya sendiri. Iya, karena ketika seorang menjabat kan itu ada deal-dealannya. Bisa nggak ini? Sehingga, nah itulah kalau kita mengagungkan materialistis, maka kita akan begitu takut untuk menyampaikan kebenaran, Pak. Karena ancaman daripada sistem ini adalah kenyamananmu saya ambil. Orang paling takut keluar dari comfort zone. Karena dia punya pemahaman ingin membangun kerajaan di dunia. Makanya mereka menggunakan sustainable, berkelanjutan, seolah-olah lanjut terus. Tambocie, lanjut terus sama turunannya dan sebagainya, berkelanjutan, Pak. Hawa nafsu ini tidak pernah, keserakahan ini tidak akan pernah selesai, Pak. Dia dahaga terus, Pak, dia haus terus, Pak, kurang terus. Makanya istilah orang Padang tambocie. Jadi kalau tadi Bapak bilang kita ketuk hatinya, saya rasa sudah terlalu sering orang ketuk, Pak. Ya. Jangankan diketuk, Pak, teriak-teriak aja tidak dibuka pintunya. Dan sekarang banyak yang rakyat juga cerita, dulu minta dipilih, begitu kita pilih, sekarang mau ngomong aja pintunya ditutup.
yaitu pintu-pintu di DPR. Akhirnya mereka bengok-bengok terus dibenturkan dengan aparat. Kasihan juga aparat. Aparat tidak punya kepentingan, dia cuma kepentingan menjaga. Tapi dibenturkan oleh isu, oleh persoalan yang diciptakan. Ini kan desain, Pak. Terus aparatnya diberikan perlengkapan dengan anggaran yang besar untuk menjadi kuat. Rakyat tak berdaya. Di mana kedaulatan rakyat? Jadi siapapun presidennya, kalau tidak cinta rakyat, rakyat tetap yang mendukungnya sekalipun juga akan ditindas oleh sistem di mana dia memimpin. Taruhan sama saya, Pak. Jadi ini berat sekali. Melek, ayo bangun. Pahami, ya. Jangan jadi tikus sampai mati. Apalagi jadi tikus God. Gitu. Nah, kawan-kawan saya juga yang di kedokteran mulai mengeluh juga. Kemarin di masa Covid kami dibilang pahlawan. Sama seperti dulu waktu saya kecil, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Loh, kenapa nggak dikasih tanda jasa aja? Ternyata itu hanyalah retorika yang membuai supaya tidak lagi punya kesadaran terhadap apa ya makna seorang guru, terutama materi yang diajarkannya, karena dia tidak tahu, dia hanya dimanfaatkan tenaganya untuk melakukan doktrin terhadap murid-muridnya, yang suatu saat murid-murid ini juga akan jadi guru yang mendoktrin orang-orang, gitu, Pak. Nah, dokter-dokter pun mengeluh sekarang. Kemarin dielulukan, sekarang hadis manis sempat dibuang. Sama seperti startup yang digembar-gemborkan. Mari masuk startup, ayo kita bangun sistem. Setelah sistemnya jadi, tendanglah keluar semua. Seperti itulah kita. Dan saya pastikan mereka yang membuat undang-undang ini suatu saat ditendang oleh yang mengendorse. Saya pastikan ini terjadi karena mereka sudah tidak diperlukan lagi. Dan undang-undang ini jadi udah cukup di handle oleh beberapa orang dan main dengan robot dan mesin semua, selesai. Ya. Makanya banyak pengangguran di mana-mana. Akan terjadi banyak persoalan dalam kehidupan kita karena kita tergantung kepada punya uang baru bisa makan. Dan nanti digitalisasi, kita tidak bicara lagi uang, kita hanya bicara digit. Memang dia buat nomenklatur bahwa itu adalah digital money, tapi sebenarnya itu hanya permainan angka di komputer saja. Dan itu akan terhubung dengan tubuh kita dan nilai sosial kredit. Ya. Bagi yang nurut, sosial kreditnya tinggi. Bagi yang tidak nurut, sosial kreditnya rendah. Dan yang tinggi tidak boleh bergaul dengan yang rendah, maka dikurangi juga nilainya. Jadi kita diatur oleh sistem, bukan diatur lagi oleh hati nurani yang digerakkan oleh Tuhan. Nggak ada namanya welas asih, udah hilang. Oke. Ya, pahami ini, Pak. Pahami ini, benar-benar nih. Benar-benar tolong disikapi, Pak, dengan serius. Jangan dianggap ini cuma retorika aja. Welas asih, kasih, hilang. Sengaja dihilangkan. Nggak boleh lagi. Dan orang kalau sudah salah, sudah pasti salah dan tidak bisa berubah. Urusan manusia dengan Tuhan itu bukan matematika. Dulunya dia pembunuh, begitu dia bertobat, ya. Kalau ini nggak ada, Pak, selesai. Dia tidak mau ada itu. Jadi hubungan spiritual dengan Tuhan, hubungan iman sama Tuhan. Dan ini makanya saya bilang ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta kemahakuasaan Tuhan. Artinya kita against God, artinya kita berseteru dengan Tuhan dan nggak ada obatnya, Pak. Obat medis, obat apa? Mau 1000 obat medis kalau Tuhan bilang kau mati. Dan itu saya sampaikan bahwa itu adalah racun yang membuat tubuh asid. Asid itu apa? Asam. Dan itulah penyebab kanker selama ini.
Justru sejak tahun 1902, sejak di ininya kimia-kimia itu oleh Rockefeller, itu dari ekstrak dari minyak, Pak. Ya, itulah muncul nama-nama penyakit baru yang begitu banyak. Bapak inventarisir ada berapa nama penyakit, ada berapa, dan tujuannya apa? Supaya varian obatnya banyak. Leukemia, leukosit yang tercemari oleh kimia. Leukemia, lupus, makanya Homo homini lupus, ada lupus. Oke, Ya, ada closing statement? dari Ya. saya kepada semua rakyat Indonesia, bersiaplah menghadapi kehidupan yang tidak mudah, karena ini adalah masa akhir zaman di mana kekuatan iblis lewat antek-anteknya. Kalau di Muslim dikatakan Al-Masih Ad-Dajjal, kalau di Nasrani atau Kristen dikatakan Antichrist. Dia bergerak begitu rupa, terstruktur, sistematis dan masif untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang gagal mereka vacuum cleaner, untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tidak mereka tertinggal. Mereka akan angkut semua supaya kita semua mengecewakan Tuhan. Dan kita sudah tahu semuanya bahwa bagian kita bukan di surga, di dalam api neraka jahanam. Perkuat iman, karena ini adalah undang-undang endgame, undang-undang game over, undang-undang skakmat. Sekali lagi, undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengintervensi, mengkudeta kemahakuasaan Tuhan yang mempunyai otoritas pada tubuh, jiwa, dan roh kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya mau ucapkan Nuswantara, salam Viva Republik Indonesia. Terima kasih. Itu dari saya, Pak Eko. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, juga sahabat-sahabat negarawan dan siapapun yang kemudian berkenan untuk melihat tayangan dari nantinya YouTube ini. Yang jelas dalam hal ini saya sangat apresiasi dan kemudian merasa terhormat bisa bersama-sama dengan Jenderal Polisi Dharma Pongrengkun, karena beliau adalah orang yang pemberani, tegas, serta berani mengambil suatu sikap yang kemudian jelas. Dan apa yang beliau utarakan adalah sebagai suatu warning kepada kita semua, khususnya kepada para beliau-beliau yang memegang kebijakan negara. Seperti juga lambang kita, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Bangrua. Beliau memiliki suatu keinginan untuk menyuarakan yang kemudian terbaik yang dia bisa berikan kepada bangsa dan negara. Dan kami percaya bahwa pemimpin-pemimpin kita masih memiliki jiwa lembah manah hambek paramarta, jiwa yang besar untuk bisa menampung segala pemikiran, segala analisa, segala permasalahan dengan jiwanya yang bersih. Mila hanataramu halahanatamu tima rahanata jama rahanatati. Bangsa yang besar ketika memiliki pemimpin-pemimpin yang berjiwa besar, berhati mulia, serta mampu menangkap, menilai bersama dengan perubahan peradaban zaman yang terjadi sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jayalah Nusantara, jayalah Indonesia. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.